Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Nurrohma, NPM 19.032.01.01.08. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas khusus praktikum simulasi komputer yang saya dapatkan. Pada tugas khusus kali ini, saya mendapatkan modul ketiga, yaitu FENSIM. Kita awali dengan pemaparan materi terlebih dahulu. Sistem dinamis atau disebut juga dengan program dinamik adalah salah satu teknik matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap ganda. Suatu masalah pengambilan keputusan yang multi-stage dipisah-pisahkan menjadi suatu subbab masalah yang berurutan dan saling berhubungan. Program dinamik terbagi menjadi dua, yaitu secara deterministik dan probabilistik. Simulasi sistem dinamik merupakan simulasi kontinu yang berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri antara variabel dan juga loop feedback. Sistem dinamik merupakan suatu pendekatan untuk mempelajari dinamika perilaku sistem, dan pada awal perkembangannya, sistem digunakan untuk menganalisis dan merancang kebijakan serta untuk membantu pengambilan keputusan. Terdapat dua model dasar pada simulasi sistem dinamis, yaitu sistem terbuka dan juga sistem tertutup atau feedback loop. Richardson dalam Adi Praja dan juga Sulistyo memaparkan bahwa pendekatan dinamika sistem diawali oleh pendefinisian masalah secara dinamis, membuat konsep dari sistem nyata yang berisikan variabel-variabel yang saling berhubungan timbal balik. Konsep awal tersebut dapat dituangkan ke dalam causal loop diagram atau CLD. Setelah CLD selesai dikonsepkan, selanjutnya mengidentifikasikan stok atau akumulasi independen dalam sistem dan aliran arus masuk maupun keluar. Identifikasi tersebut dirumuskan dalam model behavioral yang mampu mereproduksi masalah dinamis dalam cakupan yang telah ditentukan. Model ini merupakan model simulasi yang dibuat menggunakan komputer dalam persamaan linier yang biasa disebut dengan Stock and Flow Diagram atau SFD. Selanjutnya, membahas mengenai softwarenya, yaitu FENSIM, yang merupakan sebuah software pemodelan visual yang sederhana dan juga fleksibel. Software FENSIM ini dapat digunakan untuk membuat konsep, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamik, mulai dari pembuatan diagram simpel kausal atau pembuatan diagram stock and flow. Aplikasi ini dirancang dan dikembangkan oleh Ventana System dari Harvard. Awalnya, FENSIM dibuat menggunakan bahasa pemrograman Pascal hingga pada tahun 1988, FENSIM dibuat menggunakan bahasa C dengan lingkungan berbasis grafik Windows X. Saat ini, software FENSIM tersedia dalam beberapa konfigurasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis pemodelan, yaitu FENSIM PLE, FENSIM Profesional, dan FENSIM DSS. Selanjutnya kita masuk pada studi kasusnya, yaitu mengenai analisis kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedang Pulut, Kabupaten Gresik melalui pendekatan sistem dinamis. Latar belakang permasalahannya yaitu kebutuhan air bersih selalu meningkat seiring dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Desa Gedang Pulut adalah wilayah pedesaan yang terletak pada Kecamatan Cermai, Gresik. Hingga saat ini, wilayah Desa Gedang Pulut masih belum mendapatkan distribusi dari jaringan pipa PDAM Kabupaten Gresik, sehingga masyarakat hanya memanfaatkan air bersih yang berasal dari telaga serta air tanah untuk sumber air bersih untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prediksi kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penduduk di Desa Gedang Pulut melalui sistem dinamis. Perangkat lunak sistem dinamis yang digunakan adalah FENSIM PLE. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Gedang Pulut, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik, yang mana secara administratif lokasi ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Gedang Pulut, Dusun Sawahan, dan Dusun Jembolok. Pengumpulan datanya dilakukan secara observasi langsung di lapangan dan juga melakukan wawancara dengan perangkat desa dan juga warga setempat. Data yang diperlukan untuk melakukan simulasi sistem dinamis adalah data jumlah penduduk dan juga standar kebutuhan air.
Berikut merupakan causal loop diagram dari total kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut. Nah, pembuatan causal diagram ini menggunakan bantuan software Pensim. Berikut adalah cara membuat causal loop diagram menggunakan software Pensim. Baik, langkah pertama untuk membuat causal loop diagram adalah membuka software Pensim PLE. Kemudian kita akan meng-create suatu model yang baru. Jadi kita klik di pojok sini berwarna hijau, new model, untuk mengawali pembuatan model yang baru. Nah, biasanya kalau kita membuat model yang baru ini, yang keluar pertama adalah model setting. Karena di sini sudah ada causal loop diagramnya, untuk memunculkan model settingnya kita bisa klik model, kemudian setting. Nah, di sini ada initial time. Initial time ini adalah waktu awal atau waktu dimulainya simulasi model. Kita pakai tahun 2022, yaitu tahun ini. Kemudian final time-nya ini merupakan waktu berakhirnya simulasi. Kita pakai 5 tahun ke depan, yaitu 2027. Untuk time step-nya kita isi 1, yang berarti simulasi ini berjalan dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 2022 ke 2023, dari 2023 ke 2024, dan seterusnya. Untuk unit score time-nya kita pilih year karena simulasi ini dilakukannya setiap tahun atau per tahun. Kita klik OK. Nah, untuk membuat causal loop diagram dibutuhkan 2 icon saja, yaitu variable dan juga row. Awalnya kita definisikan dulu nih apa aja variabel-variabel yang berpengaruh terhadap total kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut. Nah, di sini ada 13 variabel yang teridentifikasi, yang mana 13 variabel ini akan saling berhubungan satu sama lain dan akan berpengaruh terhadap total kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut. Misalkan di sini laju pertumbuhan penduduk Dusun Gedang Pulut, dia berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk Dusun Gedang Pulut, lalu berpengaruh lagi terhadap populasi penduduk Dusun Gedang Pulut, lalu berpengaruh lagi terhadap total populasi penduduk dari Desa Gedang Pulut, yang mana ini nanti akan menjadi pengaruh juga terhadap total kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut, yang juga dipengaruhi oleh penghematan air dan juga standar kebutuhan air. Nah, untuk menghubungkan, untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel ini, kita gunakan arrow. Untuk memakai arrow ini gampang caranya. Saya contohkan satu ya. Di sini ada variabel. Kita bisa langsung klikkan ke lembar kerja. Nah, misalkan ini yang mempengaruhinya itu adalah sumber air. Ini variabelnya. Nah, kemudian untuk menghubungkan variabel sumber air ini, kita bisa gunakan arrow. Kita klik dari variabel asal ke variabel tujuan. Seperti ini, hingga muncul tanda panahnya. Nah, kemudian kita definisikan lagi nih hubungan antara sumber air dan juga total kebutuhan airnya ini, apakah dia memiliki pengaruh yang positif ataukah pengaruh yang negatif. Maksudnya pengaruh positif dan negatif ini, misalkan kalau dia berpengaruh positif, maka dia pengaruhnya adalah sejajar atau sebanding. Misalkan sumber airnya ini banyak, maka total kebutuhan airnya ini banyak. Nah, kalau misalkan sumber airnya sedikit, maka total kebutuhan airnya ini juga sedikit. Untuk cara memunculkan tanda plus atau minusnya ini, kita bisa klik panahnya, kita bisa klik row-nya, kita bisa klik kanan. Nah, lalu di sini ada polarity, ada plus, minus, S, 0, atau other. Ini bisa disesuaikan aja hubungan antara satu variabel dan juga variabel yang lainnya itu seperti apa. Oke, kita pilih positif karena kalau sumber airnya banyak, berarti kan kebutuhan airnya ini juga besar. Jadi mereka sebanding, maka kita pilih hubungannya yang positif. Nah, kurang lebih seperti itulah cara pembuatan causal loop diagram. Ini juga berlaku untuk menghubungkan variabel-variabel yang lainnya juga. Nah, itu tadi pembuatan
causal loop diagram menggunakan software Pensim. Selanjutnya kita beranjak ke pengolahan data. Nah, pengolahan datanya ini dilakukan dengan bantuan software Pensim juga, yaitu dengan membuat stock and flow diagram. Yang mana pada stock and flow diagram itu nanti akan ada equation atau persamaan yang dimasukkan pada setiap variabelnya, yang menunjukkan hubungan antara satu variabel dan juga variabel yang lain. Nah, equation ini nantinya akan berpengaruh pada total kebutuhan air penduduk desa Gedang Kluut yang dihasilkan. Ini merupakan equation awal untuk skenario awal untuk laju pertumbuhan penduduk dari ketiga dusun, yaitu dusun Gedang Kluut, Sawahan, dan Jenggolok, itu adalah sama, sebesar 0,1 atau 10%. 10% per 1000 penduduk. Makanya di sini pertumbuhan penduduk dari dusun Gedang Kluut, Sawahan, dan Jenggoloknya itu rumus atau persamaannya yaitu laju pertumbuhan penduduk atau yang 0,1 tadi kita kalikan 1000, karena laju pertumbuhan sebesar 10% ini adalah per 1000 penduduk, jadi kita kalikan 1000. Nah, selanjutnya untuk populasi penduduk dari dusun Gedang Kluut, Sawahan, dan juga Jenggolok, persamaan atau rumusnya adalah pertumbuhan penduduk dari masing-masing dusun ini ditambah dengan initial value atau jumlah penduduk sebelum mengalami laju pertumbuhan atau sebelum mengalami pertumbuhan penduduk. Nah, untuk dusun Gedang Kluut awalnya ini adalah 1000, kemudian dusun Sawahan 750, dan juga dusun Jenggolok 500. Kemudian untuk total populasi penduduk desa Gedang Kluut yaitu jumlah populasi penduduk dari ketiga dusun. Jadi populasi penduduk dusun Gedang Kluut ditambah populasi penduduk dusun Sawahan ditambah populasi penduduk dusun Jenggolok. Itu nanti akan menghasilkan total populasi penduduk desa Gedang Kluut. Untuk penghematannya ini kita berikan 10%. Jadi airnya itu dihemat sebesar 10%. Untuk standar kebutuhan airnya ini berdasarkan dari data bahwa standar kebutuhan air itu 100 meter kubik per orang per hari. Jadi untuk total kebutuhan air penduduk desa Gedang Kluut, rumusnya adalah total populasi penduduk desa Gedang Kluut dikalikan standar kebutuhan airnya dikurangi total populasi penduduk desa Gedang Kluut dikali standar kebutuhan air dikalikan dengan penghematannya, persentase penghematannya. Nah, selanjutnya equation ini nanti akan dimasukkan ke dalam sini, ke dalam stock flow diagram. Ini merupakan stock flow diagram dari total kebutuhan air penduduk desa Gedang Kluut. Nah, berikut adalah proses pembuatan stock flow diagram menggunakan software Pensim. Kita lanjut pada proses pembuatan stock flow diagram menggunakan software Pensim PLT. Nah, untuk membuat stock flow diagram ini langkah awalnya kurang lebih sama seperti pembuatan causal loop diagram, yaitu kita open softwarenya terlebih dahulu, kemudian kita create new model, lalu akan muncul model setting. Untuk pengisian model settingnya sama seperti causal loop diagram tadi, untuk initial time-nya 2022, final time-nya 2027, time step-nya 1, unit score time-nya kita pilih here. Kita klik OK. Nah, jika pada causal loop diagram tadi hanya ada dua icon yang kita gunakan, yaitu variable dan arrow, maka pada stock flow diagram kita gunakan 4 icon, yaitu variable, level, arrow, dan juga rate. Kemudian selanjutnya bisa langsung kita gambarkan saja stock flow diagram dari total kebutuhan air penduduk desa Gedang Kluut. Seperti ini kurang lebih gambaran dari stock flow diagramnya. Ini menggunakan variabel. Kemudian yang ini menggunakan rate. Lalu yang ada kotak-kotaknya ini menggunakan level. Untuk yang ini sama seperti tadi menggunakan variabel. Lalu untuk garis-garis yang berwarna biru ini kita menggunakan icon arrow. Nah, setelah seluruh stock flow diagram ini kita buat dengan memasukkan seluruh variabelnya, kita bisa klik equation. Kita klik equation ini tujuannya adalah untuk memasukkan rumus fungsi atau persamaan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, kalau
uh, per variabel ini belum dimasukkan equation-nya, maka akan terdapat blok berwarna hitam pada variabelnya. Tapi kalau sudah ada rumusnya atau sudah ada persamaannya, maka sudah tidak terdapat blok hitam pada masing-masing variabelnya. Saya contohkan satu di sini, laju pertumbuhannya tadi kan 0,1. Kita bisa langsung klik aja variabelnya. Nah, terus di equation sini kita masukkan 0,1. Nah, equation ini tidak bisa membaca koma, jadi komanya kita ganti dengan tanda titik ya. Jadi 0,1, ini artinya 0,1. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu laju pertumbuhan ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kita klik pertumbuhan penduduknya seperti rumus yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu laju pertumbuhan penduduk dikalikan 1000. Kita klik OK. Nah, lalu ini berpengaruh terhadap populasi penduduk dusun Gedang Pulut. Kita klik levelnya, lalu kita masukkan rumusnya. Untuk equation-nya ini, pertumbuhan penduduk dusun Gedang Pulut. Kita masukkan initial value-nya atau nilai awalnya, atau jumlah penduduk awal sebelum mengalami pertumbuhan penduduknya itu berapa. Tadi kan dusun Gedang Pulutnya 1000, kemudian dusun Sawahannya 750, lalu dusun Jenggoloknya 500. Nah, itu kita nanti masukkannya di sini di initial value. Kita klik OK. Kemudian di sini, kemudian untuk ini ya, populasi penduduk dusun Sawahan dan juga dusun Jenggolok sama seperti ini tadi, tinggal memasukkan rumusnya aja. Lalu total populasi penduduknya tinggal menjumlahkan dari 3 populasi penduduk dari masing-masing dusun. Kita klik OK. Kemudian di sini penghematannya kita masukkan 0,1 atau 10%. Lalu standar kebutuhan airnya 100. Ini hitungannya per orang. Kemudian yang terakhir di sini adalah total kebutuhan air penduduk desa Gedang Pulut. Nah, ini tinggal memasukkan rumus yang sudah tersedia, gitu, yang sudah saya jelaskan di awal. Kita bisa klik OK. Nah, setelah seluruh equation-nya ini dimasukkan, kita bisa klik CTRL, Ctrl A, hingga terbold semuanya seperti ini, terblok. Nah, lalu kita klik simulate untuk mensimulasikan. Kemudian muncul dataset current already exists. Do you want to override it? Kita klik yes. Nah, sudah selesai. Kita bisa klik Ctrl A lagi. Lalu klik graph. Nah, ini merupakan graph pad atau tampilan grafik yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabelnya. Kita cari dulu, ini yang warna hijau adalah total kebutuhan air penduduk desa Gedang Pulut. Nah, bisa dilihat total kebutuhan air penduduk ini mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2027 terus mengalami peningkatan, terus mengalami kenaikan. Kemudian selain grafik, kita juga bisa melihat tabelnya. Tabel ini lebih detail karena dia menunjukkan angka. Nah, di sini sudah ada variabel-variabelnya, ada 13 variabel yang terdefinisi. Kemudian tahunnya mulai dari tahun 2022 hingga 2027. Nah, ini menunjukkan angka-angka secara detail kenaikan ataupun penurunan dari kebutuhan total air penduduk desa Gedang Pulut. Nah, output yang dihasilkan dari Vensim PLI yang akan digunakan dalam pembahasan itu adalah tabel ini dan juga grafik yang tadi. Itu yang akan kita gunakan dalam pembahasannya. Dikarenakan simulasi sistem ini bersifat dinamis atau berubah-ubah, maka kita juga bisa membuat atau menyediakan beberapa skenario untuk mensimulasikan sistem dinamis ini. Misalkan, tadi kan laju pertumbuhan penduduk dusun Gedang Pulutnya kan 10% per 1000 penduduk. Nah, kita bisa menyediakan beberapa skenario. Kita bisa mengubah nilai-nilai atau equation dari variabel-variabel yang tersedia di sini. Misalkan, laju pertumbuhan penduduk dusun Gedang Pulut ini ternyata sangat tinggi laju pertumbuhannya. Nah, maka angka laju pertumbuhan ini bisa kita naikkan dari 0,1 misalkan menjadi 0,3. Nah, kemudian kita bisa Ctrl A lagi, kemudian kita simulate. Kita klik yes, kita Ctrl A lagi, kita bisa lihat grafnya. Nah, kurang lebih sama ya.
grafiknya, kemudian mungkin ditambah lebih spesifik lagi. Nah ini pertumbuhan penduduknya yang tadinya kalau 10% itu tiap tahunnya dia hanya 100, kalau kita naikkan menjadi 0,3 dia berubah menjadi 300. Nah untuk skenario-skenario yang lain itu juga bisa dilakukan pada variabel yang lain, bukan hanya laju pertumbuhan saja. Misalkan penghematannya, karena stok airnya menipis di setiap tahunnya, kita bisa menaikkan persentase penghematan airnya. Misalkan tadi dari 10% kita bisa naikkan hingga 30 atau 40%, jadi 0,3 atau 0,4. Nah kemudian untuk standar kebutuhan airnya, misalkan standar kebutuhan airnya ini meningkat, yang awalnya 100 mungkin kita bisa naikkan menjadi 120 atau 150. Nah itu kita tinggal menggantinya pada equation seperti itu. Nah sekian untuk pengoperasian software atau pembuatan causal diagram dan juga stock flow diagram menggunakan software Tensim PLE. Kita lanjut untuk menganalisa output software-nya. Itu tadi merupakan proses pembuatan stock flow diagram menggunakan software Tensim PLE dengan memasukkan equation atau persamaan yang sudah dibuat atau diskenariokan sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk skenario dari equation-nya ini itu kita bisa ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keadaan yang nyata, karena kembali lagi simulasi ini bersifat dinamis atau selalu mengalami perubahan. Kita lanjutkan untuk menganalisis outputnya. Di sini ada ada graph set atau grafik. Yang berdasarkan grafik ini dapat diketahui bahwa total kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut dari tahun 2022 hingga tahun 2027 mengalami peningkatan. Hal ini sebanding dengan total populasi penduduk Desa Gedang Pulut yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil simulasi model yang dibuat menunjukkan adanya kesamaan dengan keadaan nyata. Laju pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap peningkatan total kebutuhan air penduduk di Desa Gedang Pulut. Kesimpulannya, sistem kebutuhan air tersebut dapat dikatakan valid secara struktur karena hasil running dapat menginterpretasikan keadaan yang nyata. Selanjutnya ada table pad. Table pad ini seperti yang saya bilang tadi lebih spesifik. Di sini ada 13 variabel yang terdefinisi, kemudian menunjukkan angka-angka dari setiap variabel untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Nah, dari gambar tabel di atas ini, kita dapat mengetahui bahwa total kebutuhan air Desa Gedang Pulut mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2027. Jumlah kebutuhan air Desa Gedang Pulut dari tahun 2022 hingga 2027 secara berturut-turut adalah sebesar 202.500 meter kubik tahun 2022, kemudian 229.500 meter kubik pada tahun 2023, kemudian 256.500 meter kubik pada tahun 2024, 283.500 meter kubik pada tahun 2025, 310.500 meter kubik pada tahun 2026, dan yang terakhir 337.500 meter kubik pada tahun 2027. Kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini adalah prediksi kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut berdasarkan standar kebutuhan air di wilayah pedesaan selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan air penduduk Desa Gedang Pulut di tahun 2022 adalah 202.500 meter kubik dan meningkat sebesar 337.500 meter kubik pada tahun 2027. Kebutuhan air tersebut meningkat hingga 1,6 kali lipat dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya agar hasil yang didapatkan lebih optimal. Penulis juga menyarankan untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Sekian pemaparan mengenai tugas khusus praktikum simulasi komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.